Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Raihan dari D3 Teknik Pertambangan Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan video ini saya akan menjelaskan proyek akhir peta kontur yang telah saya bikin dari mata kuliah survei pemetaan dengan NIM saya 22080051. Latar belakang dari proyek akhir ini, garis kontur adalah suatu garis yang menghubungkan tempat-tempat yang sangat tinggi dan suatu permukaan tanah di dalam peta. Dalam mendukung kegiatan ujian akhir semester mata kuliah survei dan pemetaan, telah dilakukan pembuatan peta topografi berbasiskan sistem informasi geografis. Pembuatan peta ini merupakan penyusunan dan pengolahan data primer spesial hasil kegiatan survei topografi Universitas Negeri Padang pada bulan Desember 2022. Alat yang digunakan perangkat lunak ArcGIS versi 10.4.1 dan elemen pendukung lainnya seperti Excel yang digunakan untuk mengolah data. Pada proyek ini menggunakan metode terestis karena melakukan pengukuran secara langsung menggunakan leveling. Hasil yang diperoleh adalah peta topografi Universitas Negeri Padang dalam bentuk digital yang terintegrasi, mudah dikopi, informatif, dan editable. Selanjutnya, survei dan pemetaan merupakan kumpulan data primer dan sekunder yang melibatkan seorang surveyor tanah. Surveyor menggunakan instrumen lapangan untuk mendeskripsikan karakteristik lapangan hingga dikemas dalam ringkasan yang mudah diakses. Dalam kata lain, survei pemetaan lebih dikenal dengan istilah topografi. Topografi sendiri adalah bentuk permukaan bumi. Topografi tidak hanya tentang bentang alam, tetapi juga tentang vegetasi dan dampak manusia terhadap lingkungan dan budaya lokal. Dari peta kontur ini, peta kontur merupakan peta yang menunjukkan kegiatan dan suatu wilayah yang meliputi cekung, cembung, ataupun datar. Dengan menggunakan garis kontur, garis kontur merupakan garis imajinasi yang menghubungkan beberapa titik di permukaan tanah dengan ketinggian yang sama. Garis kontur memberikan informasi mengenai kondisi tanah dan nilai absolut dan relatif. Kontur relief memberikan kontur menggunakan pemahaman tentang keadaan relief tanah. Jika kontur dalam angka absolut yang diberikan ketinggian, maka hasil itu dapat menunjukkan nilai ukur yang dilakukan di atas permukaan laut rata-rata. Metode yang digunakan, yang pertama yaitu metode polar. Metode polar adalah salah satu cara mengukur yang melibatkan sudut dan jarak sebagai data untuk menentukan koordinat dari suatu titik. Dari metode ini pernah sebelumnya digunakan sebelum praktikum sebelumnya. Selanjutnya yaitu metode teoritis. Metode teoritis ini merupakan pelaksanaan pengukuran yang dilaksanakan di atas permukaan bumi sehingga peneliti berkontak langsung dengan objek yang akan dipetakan menggunakan alat survei dan pemetaan. Salah satunya waterpass yang penulis gunakan dalam pengukuran proyek kali ini. Yang selanjutnya yaitu metode rektifikasi. Rektifikasi dengan ini sendiri adalah rangkaian proses transformasi dari data yang belum memiliki koordinat geografis. Setelah data rektifikasi kemudian disusun dengan beberapa data lainnya yang telah direktifikasi sebelumnya. Teknik rektifikasi dilakukan dengan beberapa cara seperti pergeseran, pemutaran, scaling, skewing, warping, reverse setting, serta auto-rectifying.
Dengan selanjutnya, metode selanjutnya yaitu digitizing. Digitizing ini merupakan penggambaran ulang dari fitur geografi yang pada awalnya berbentuk peta analog menjadi format digital dengan digitizing tablet. Hasil dari rangkaian proses tersebut kemudian akan tersimpan sebagai data spesial. Metode ini umumnya diaplikasikan dengan dua cara, yaitu menggunakan digitizer dan cara langsung on screen pada layar monitor. Metode selanjutnya adding koordinat. Selain data pada gambar yang berbentuk shapefile, pada aplikasi ArcGIS juga dapat menambahkan data pembentuk tabel dan berisikan informasi mengenai koordinat dalam bentuk sumbu X dan sumbu Y. Posisi tersebut menggambarkan letak geografis dari suatu objek yang berada di atas permukaan bumi. Selanjutnya pembuatan kontur. Kontur merupakan garis yang berada pada peta yang menyatakan titik-titik yang mempunyai tinggi yang sama dari suatu bidang tertentu. Pada umumnya bidang yang digunakan sebagai referensi yaitu permukaan air laut rata-rata. Data yang mencakup posisi koordinat dan elevasi dapat diubah menjadi data source file dalam bentuk garis kontur menggunakan drop down pada menu grid. Selanjutnya metode layout. Layout adalah tahap terakhir dalam pembuatan peta yang bertujuan mengatur tampilan pada peta sebelum dicetak. Dalam pengubahan tampilan dari lembar kerja menjadi tampilan layout, maka diperlukan menu layout yang berada pada bagian kiri bawah layar. Pada bagian layout, hal yang dapat ditambahkan yaitu tampilan untuk melengkapi informasi peta seperti legenda, letak geografis, tata guna lahan, arah mata angin, dan fitur-fitur lainnya. Area studi dan data satelit yang diteliti yaitu pada di peta Universitas Negeri Padang, ini petanya, dan hasil dari pengolahan dari data satelitnya. Gunakan satu spesies setelah titik dan titik 2, pengubahan kompleks tanda hubung, maktisasi berpendingin medan nol, hindari menggantung partisip seperti menggunakan potensi dihitung. Selanjutnya tidak jelas siapa atau apa yang menggunakannya. Gunakan sebagai gantinya, tulislah potensi dihitung dengan menggunakan atau dengan kami menghitung potensial. Gunakan 0 sebelum titik desimal yaitu 0,25. Gunakan cm kubik bukan cc ya. Tunjukkan dimensi sampel sebagai 0,1 cm dikali 0,2 cm. Singkat untuk detik yaitu adalah S. Gunakan WIB atau meter kuadrat atau Weber per meter persegi. Saat menyatakan rentang nilai, tulis 7 hingga 9 atau 7 sampai 9. Pengolahan data yang didapat, inilah beberapa pengolahan data yang saya peroleh. Data yang saya peroleh yaitu sekitaran 84 titik. Inilah hasil pengolahan data dari peta kontur saya. Dari
inilah legendanya untuk menentukan penyesuaian dari penjelasan dari konturnya. Dan kesimpulan dari praktikum proyek akhir ini, dalam melakukan pengukuran yang harus diperhatikan saat pengukuran di lapangan adalah dengan melakukan pengukuran secara berurutan, sehingga saat pengolahan data tidak terjadi kesalahan sehingga memperoleh data yang akurat. Maka kontur yang diperoleh pun akan lebih baik. Saat pengolahan data, gunakan rumus yang telah ditetapkan sehingga hasil yang didapat itu sesuai. Dalam pembuatan peta topografi yang melibatkan kontur, profil, serta layout, maka data yang kita perlukan adalah data koordinat yang akurat sehingga kontur yang terbentuk mengarah pada situasi sebenarnya. Utamakan keselamatan teman-teman semuanya saat melakukan praktikum proyek akhir ini. Jaga kesehatan. Dari praktikum ini, dari video ini, itulah yang dapat saya sampaikan. Ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.